Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Penetua Yulita Tanduh SPD AUD sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Herlina Wiuda dan Saudari Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu tanggal 21 Januari 2024 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, liturgus diakon Redi Apili, song leader Saudari Astriani Yulinsia dan Saudari Rizky Adelia, pemain keyboard atau musik Bapak Budi Alpianto SPD. Liturgi yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk kelima. Yang kedua itu berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini. Yang pertama yaitu kolekte SHM berjumlah Rp72.000. Yang kedua yaitu persembahan syukur HUT dari Bapak Amur Rp200.000. Yang ketiga yaitu persembahan syukur HUT Yosiana yaitu Rp50.000. Yang ketiga yaitu dari persembahan syukur Yeno Heldi Esdeon berjumlah Rp150.000. Yang ketiga, berita kebaktian. Yang pertama akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 6 tahun telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Noren Rambang yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat atau selesai ibadah di gereja, tempat rumah keluarga Godfried Angin lingkungan pelayanan 1. Petugas penetua diakon lingkungan pelayan 1, liturgus penetua Heldi Tanjung, kerbot atau musik Martino Lukas Unihin, song leader Adeline Febriana, diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, tempat rumah keluarga Yosep P. Ontoy, lingkungan pelayanan 1, petugas penetua diakon lingkungan pelayanan 1, liturgus penetua Iin R. Sanden, kerbot atau musik Bapak Budi Alpianto SPD, song leader penetua Herti Carolina SPD, diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga akan dilaksanakan ibadah syukur pertunangan yaitu Betsa Renlia dengan Rian Tri Octavianus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024
waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat, tempat rumah keluarga Jepin T. Babo, alamat Jalan Karatak Taheta, RT 4 Kelurahan Barimba, RT 4 Lingkungan Pelayan 2, petugas Penetua Lingkungan Pelayanan 2, liturgus khotbah Penetua Oktapianti STH, kerbot musik Bapak Penetua Merdianpung SPD, song leader Saudari Astriani Yuliansia. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, dari MPH Jemaat GKI Barimba, sehubungan dengan rencana kedatangan rombongan gereja Guang Yangep Korea Selatan di gereja kita, maka dengan kerendahan hati kami MPH mengundang Bapak Ibu, warga jemaat, anggota SPB, SPPR, SPRP, kita bersama-sama gotong royong untuk membersihkan gereja dan lingkungan sekitarnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, waktu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 3 sore. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tertanda Ibu Pendeta Oktapianti STH. Yang kelima, dari MPH Jemaat GKI Barimba, kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat bahwa ibadah rumah tangga atau lingkungan akan dimulai pada bulan Februari 2024, yaitu di lingkungan pelayanan 1 di tempat keluarga Marlin, lingkungan pelayanan 2 di tempat keluarga Yehinedi, lingkungan pelayanan 3 di tempat keluarga Marianita. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada satu buah undangan yang akan kami bacakan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Barimba, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ini mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam acara adat memanggul Bapak kami, anak kami, Belsa Relia dengan Rian Tri Octavianus, yang dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat rumah keluarga Jepin T. Babo, Jalan Karatak Taheta, depan kantor Kelurahan Barimba. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudari-saudari, kami ucapkan terima kasih. Yang mengundang Jepin T. Babo. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan. Ketika saat ini kita diberikan kesempatan untuk dapat merayakan Hari Teknik GKE yang bertepatan dengan HUT SMK GKE di Mandumai pada tanggal 23 Januari 1967. Subtema dalam perayaan Hari Teknik GKE tahun ini adalah menunaikan tugas panggilan dengan setia.
mengajak kita untuk senantiasa bekerja sesuai dengan tugas dan panggilan kita di tengah-tengah dunia dengan memanfaatkan pengetahuan dan kepandaian yang kita miliki. Kiranya di tengah-tengah perkembangan dan tantangan dunia, kita dapat terus memenuhi tugas panggilan sesuai dengan potensi yang kita miliki, termasuk dalam bidang pekerjaan teknik dan hal-hal teknis, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Marilah kita berdiri bersama-sama untuk memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 7 bait yang pertama hingga yang ketiga. Bersyukur kepada Tuhan. Sementara itu penatua diakon dan semua petugas Ibu Pendeta juga akan memasuki ruangan ibadah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan saat ini, yang akan kita baca doa syukur secara litani. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ini aku, utuslah aku.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Amin. Kita sambut ucapan syukur tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 40, bait yang pertama dan kedua, Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, melakukan yang Kau anggap jahat, supaya nyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari segala dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadaku. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela kepadamu ya Tuhan. Kami memohon dan berseru. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan,
maka dengarkanlah berita anugerah bagi kita dan petunjuk hidup baru. Kasih karunia Tuhan sangat besar bagi kita. Firman-Nya berkata, marilah, baiklah berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kasih karunia Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru, dan firman-Nya menjadi petunjuk hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah petunjuk hidup baru dan berita anugerah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-9, dengan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit,
dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh mereka, untuk melihat anak-anaknya manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang marilah apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana sebahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situlah ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kita kembali memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 145 bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Kita lakukan. Mari tutur dan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali.
Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Dalam hari teknik GKE pada hari ini, kita bersama boleh mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu itu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan mengerti memahami firman-Mu ini dengan baik, mengimaninya dan mampu melakukannya. Berkata-katalah Engkau melewati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, dan jauhkan segala hal yang ingin mengganggu kami dalam ibadah ini. Biarlah hati pikiran kami terpusat kepada Engkau saja dan kepada firman Tuhan yang akan kami dengar. Oleh dan di dalam Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16 ada dua perikop. Perikop pertama, Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks Alkitab ini diceritakan bagi kita Yesus tampil di Galilea sesudah Yohanes ditangkap. Kita tahu Yohanes sebelumnya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada semua orang. Dan setelah Yohanes ini ditangkap, ternyata berita pertobatan itu tidak selesai hanya sampai Yohanes. Tetapi dikatakan kepada kita di dalam nas ini, Yesus memberitakan Injil Allah tentang kerajaan Allah sudah dekat, dan bertobatlah, percayalah kepada Injil. Itulah yang diberitakan oleh Yesus. Kemudian selain Yesus memberitakan berita pertobatan, berita Injil Allah ini, diceritakan kepada kita dalam teks Alkitab ini, Ia memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan dalam nas ini ada 4 orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Yesus. Simon, Yakobus, Yohanes, dan Andreas menjadi orang yang mengikuti Yesus. Menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana seharusnya mengikuti Yesus ini, atau bagaimana seharusnya mengikut Tuhan ini? Karena jikalau dikaitkan dengan keberimanan kita saat ini, kita dikatakan adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Kita dikatakan pengikut Yesus. Bagaimana
seharusnya, bagaimana semestinya mengikut Yesus ini. Tentu yang mau disampaikan kepada kita dalam teks Alkitab ini, mengikut Yesus itu tidak boleh setengah-setengah. Mengikut Yesus tidak hanya mengambil identitas, dalam tanda petik identitas kita sebagai orang Kristen, tetapi mengikut Yesus itu harus secara totalitas. Dan berbicara tentang totalitas ini, kita melihat umpamanya, setiap kali ada acara-acara di gereja, pasti kita melihat begitu banyak orang yang melakukan pelayanannya dengan luar biasa. Jemaat, Bapak Ibu penetua diakon, contohnya juga Bapak Ibu yang dipakai dalam kepanitiaan kegiatan kerohanian. Di situ ada rapat-rapat yang menguras tenaga, dijalani dengan penuh sukacita. Bahkan sepulang kerja dalam kondisi capek pun diusahakan untuk ikut hadir dalam rapat misalnya. Pikiran dan tenaga pun dicurahkan untuk pelayanan tersebut. Bahkan hal yang berkaitan dengan finansial pun atau keuangan seringkali menguras kantong pribadi untuk mensukseskan kegiatan itu tidak apa dilakukan. Nah, bicara totalitas pelayanan tidak perlu kita melihat terlalu jauh. Sebab di gereja ini kita bukan hanya melihat, tetapi sekaligus kita juga sering mengalami sendiri semangat itu. Waktu, tenaga, harta, bahkan gengsi, semua ditaruhkan dalam setiap pelayanan di gereja. Nah, totalitas yang demikian itu pastilah berbuahkan kebahagiaan bagi yang melakukannya. Ya kan Bapak Ibu? Ketika kita sudah memberi yang terbaik tanpa kita melihat apa yang sudah kita berikan, ada suatu kebahagiaan. Karena kita sudah melakukannya dengan hati. Dan sebenarnya inilah wujud totalitas mengikut Tuhan. Saudara Bapak Ibu, totalitas mengikut Tuhan dialami oleh 4 orang dalam bacaan Injil kita saat ini. Simon, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Begitu mereka bertemu Yesus dan diundang oleh Yesus untuk mengikutnya, satu hal yang luar biasa kita temukan dalam nas ini, tidak ada tawar-menawar. Mereka diceritakan langsung bergegas meninggalkan perahu mereka, meninggalkan jala mereka, bahkan orang tua mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Apa yang didapatkan mereka ini? Secara materi mereka tidak mendapatkan apapun, dan justru kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal materi. Melainkan mereka mendapatkan satu perasaan bahagia, perasaan damai sejahtera ketika mengikut Yesus itu. Dan dapatlah disimpulkan di sini bahwa dalam totalitas mengikut Tuhan ada kebahagiaan, ada damai sejahtera yang tak ternilai dengan apapun. Dan tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita dapat secara total mengikut Tuhan di masa kita sekarang. Belajar dari murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Yesus ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat secara total mengikut Tuhan, yang pertama adalah yakinkan diri kita, kita tidak pernah ragu untuk mengikut Tuhan. Meskipun di tengah keterbatasan kita lihat 4 murid ini, Simon, Yakobus, Yohanes, Andreas, ketika mereka dijumpai oleh Tuhan Yesus dan diundang untuk mengikutnya, mereka tanpa ragu meninggalkan semua yang dimilikinya dan langsung mengikut Tuhan Yesus. Artinya mereka yakin, mereka percaya ketika mengikut Tuhan segalanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Dan itulah yang kita kenal dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mencari damai sejahtera berkat dari Tuhan. Selebihnya
Tuhan akan sediakan. Karena itu ada firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah bagaimana kita secara total mengikut Tuhan, menyadari kerajaan Allah sudah dekat. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Kita harus sadari itu. Seruan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seruan ini adalah seruan yang diarahkan supaya setiap orang yang mendengarkannya berhenti sejenak dari kesibukannya, mengarahkan hati, mengarahkan hidupnya untuk menyambut kerajaan Allah itu. Dengan kata lain, mungkin selama ini kita sibuk dengan diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita hanya sibuk mengejar harta dan hal-hal duniawi saja. Saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kerajaan Allah bukan hanya diartikan sebagai akhir zaman, di mana sering bayangan terjadi adalah kengerian, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi kerajaan Allah sudah dekat adalah momentum di mana kita menjadikan Tuhan Allah itu sebagai raja di kehidupan kita. Mungkin saja selama ini yang menjadi raja itu adalah diri kita sendiri. Keinginan-keinginan diri kita, pekerjaan kita, karir, atau apapun yang mengalihkan perhatian kita dari Allah yang merajai hidup kita. Uang bisa menjadi tuan atas hidup kita. Maka dengan menyadari bahwa kerajaan Allah sudah dekat, maka kita kembali menjadikan Tuhan Allah itu sebagai raja di atas segala raja. Raja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, seruan Tuhan Yesus bagaimana menjadi pengikut Yesus secara total. Melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan untuk bertobat bahwa kerajaan Allah sudah dekat membawa kita berintrospeksi secara benar. Pertobatan yang benar adalah penyerahan diri kita dalam ketidakberdayaan diri atas segala dosa, pelanggaran kita kepada Tuhan. Karena dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, Tuhan mampu mengubah petaka menjadi berkat, derita menjadi sukacita. Contoh Bapak Ibu Saudara, di Alkitab, kota Niniwe yang disebut jahat, begitu seluruh penduduknya bertobat, maka Tuhan pun mengubah penghukuman dengan kehidupan. Demikian juga dengan kita sekalian kita, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kini yang tersisa dalam diri kita hanyalah kehendak Tuhan saja bagi kehidupan kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, jadi kesimpulannya, dalam hal mengikuti Tuhan, jika pelayanan masih terdapat unsur kepentingan diri sendiri atau motivasi karena jabatan atau motivasi karena uang atau materi, maka kesempatan dan kemampuan untuk totalitas pelayanan di dalam gereja ataupun di alam semesta ini akan jauh dari yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Namun sebaliknya, dalam hal mengikut Tuhan dibutuhkan totalitas dalam setiap apapun yang kita lakukan pelayanan, terutama pelayanan jemaat, pelayanan gereja kita ini. Kita tidak bisa setengah-setengah, apalagi kalau sudah main hitung-hitungan. Kalau sudah hitung-hitungan dalam pelayanan, atau kalau sudah hitung-hitungan sudah apa yang sudah diberi, jauh daripada damai sejahtera, jauh daripada motivasi yang benar itu.
Keteladanan itu diberikan oleh para pendahulu kita sampai gereja kita seperti saat ini. Karena hari ini kita merayakan Hari Teknik GKE. Sudah banyak orang-orang pendahulu kita mempergunakan talenta, daya, apa yang ada pada mereka untuk memberikan yang terbaik. Sehingga gereja kita boleh ada seperti saat ini. Dan masa depan gereja ini pun membutuhkan totalitas kita pada hari ini. Kita mampu melayani Tuhan dengan total jika kita dengan sepenuh hati percaya dan tanpa syarat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jika pelayanan dan kehidupan ini didasarkan dengan benar sesuai dengan firman Allah, maka kita akan diberikan kesempatan dan dimampukan untuk melayani baik di dalam gereja maupun kepada masyarakat ini, melewati segala apa yang ada pada kita. Tuhan menciptakan kita manusia begitu baik adanya menurut rupa dan gambarnya. Bahkan Tuhan menciptakan kita manusia berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia diberikan akal budi untuk berpikir. Sehingga dengan pikiran-pikiran akal budi yang diberikan oleh Tuhan itu, manusia dapat berkarya, berinovasi, menghasilkan segala hal untuk menjadi berkat. Karena itu Hari Teknik GKE yang kita rayakan ini merupakan satu ucapan syukur kita atas apa yang telah diberikan kepada kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Diberikan akal, hikmat, budi pekerti untuk bisa menjadi berkat melewati apapun yang bisa kita berikan, berinovasi, bahkan juga dalam dunia teknologi. Saat ini era kita sudah masuk digital teknologi, ini karya manusia dari Tuhan yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan hikmat Tuhan. Karena teknologi bisa saja tidak saja menjadi berkat, tetapi bisa menghancurkan kalau tidak dipergunakan dengan baik, menjadi laknat bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mensyukuri atas keberadaan kita yang diciptakan oleh Tuhan baik adanya luar biasa ini, dan memberikan yang terbaik secara total dalam pelayanan kita di gereja, di jemaat, di masyarakat, untuk kita kembalikan kepada Tuhan pujian dan hormat itu. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat Hari Teknik GKE. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teristimewa, Engkau telah menjadikan kami dalam rupa dan gambar-Mu. Engkau juga mengaruniakan kepada kami akal budi, hikmat, roh pengertian, kepintaran dan kecerdasan untuk kami boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini, membangun, melewati karunia yang Tuhan berikan dan menjadi berkat. Sehingga inilah yang boleh kami rayakan Tuhan dalam Hari Teknik GKE. Kami mengingat para pendahulu-pendahulu kami, mereka dengan segala kerendahan hati memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja, sehingga gereja ini boleh ada sebagaimana adanya. Adalah karena orang-orang yang Tuhan pakai, yang mengabdikan dirinya secara total melayani. Kami pun juga Tuhan panggil untuk bisa melayani Tuhan secara total, karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami boleh mempergunakan setiap karunia kami dengan rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Dan kami boleh berinovasi, bahkan juga
menjadi sarana saluran berkat, melewati segala hal yang boleh kami lakukan, terutama untuk gereja, untuk jemaat GKE Barimba di tempat ini. Biarlah Bapa, kami boleh memberi yang terbaik dari apa yang ada pada kami, segala daya, tenaga, pikiran, dana, untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Sekolah Menengah Kejuruan GKE di Mandumai, SMK Agrikarya Tumbang Lahang, Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya. Sekolah ini dan perguruan tinggi ini adalah suatu lembaga pendidikan yang mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna. Sehingga biarlah Bapa Engkau memberkati sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan GKE di bidang teknik ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai para praktisi teknik profesional yang ada di GKE ini untuk mereka secara total memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan, untuk kemajuan jemaat gereja Kalimantan Evangelis. Diberkatilah proses pendidikan yang ada di dalamnya. Bahkan setiap anak-anak muda yang dibentuk melewati lembaga pendidikan ini, pada saatnya mereka akan mempergunakan ilmu mereka dengan sebaik mungkin dan boleh menjadi berkat. Juga kami bersyukur kami boleh memasuki era dunia zaman kecanggihan teknologi saat ini. Karena melewati teknologi mempermudah kami untuk bisa melakukan segala sesuatu lebih praktis dan lebih baik. Bahkan melewati teknologi, jarak yang jauh sekalipun menjadi dekat kami rasakan karena teknologi. Melewati teknologi juga kami bisa menginput segala informasi-informasi lebih cepat. Dan tentunya Tuhan melewati itu juga, kami pun boleh menjadi orang-orang yang semakin dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi ini. Karena itu Bapa, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu mempergunakan setiap teknologi yang ada ini secara positif untuk kemajuan kami, untuk kemajuan masyarakat dan jemaat. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, jemaat-Mu, segenap keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan hadir di dalamnya, menolong dan menopang kami. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan juga tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Diberkatilah kami dengan segala berkat dan rejeki. Tuhan juga hadir kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Jamahlah mereka ya Bapa, pulihkanlah mereka dengan kuasa-Mu, sehingga keadaan mereka semakin hari semakin baik. Yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika seolah-olah tidak ada jalan keluar, Tuhan selalu menerangi hati dan pikiran mereka bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan. Ketika ada satu pintu yang tertutup, ada banyak pintu-pintu lain yang Tuhan bukakan sebagai sarana saluran berkat untuk kami. Demikian juga kami berdoa, menyerahkan mereka yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena kematian. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, hibur mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka ditopang oleh kuasa Tuhan saja, dan tetap bersuka cita meskipun harus berdamai dengan keadaan yang terjadi, dan mampu melanjutkan kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang tengah terpenjara pada saat ini, Tuhan pun juga menolong mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, bahkan juga semangat untuk menjalani kehidupan dan meyakini bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka untuk saatnya berkumpul kembali
bersama dengan keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangganya. Biarlah mereka tetap setia menantikan jawaban dari setiap doa yang mereka panjatkan. Dan Tuhan akan memberi kepada mereka yang terbaik menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Berkatilah kami juga para orang tua yang dipakai oleh Tuhan menjalani tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, dan memberikan contoh teladan iman untuk generasi-generasi kami. Anak-anak kami pun diberkati oleh Tuhan, baik mereka yang tengah dalam masa pertumbuhan perkembangan, biarlah boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat, bahkan dijauhkan segala hal yang ingin mengganggu tumbuh dan kembang mereka. Anak-anak kami yang menginjak remaja, pemuda, pemudi yang saat ini tengah berjuang di dalam pendidikan, meraih impian dan cita-cita mereka, biarlah mereka tetap semangat menjalani perjuangan-perjuangan kehidupan itu, tidak mudah berputus asa, bertekun di dalam pendidikan. Bahkan ke depan Tuhan akan memberi masa depan yang cerah, sukses, dan berhasil bagi generasi-generasi kami. Lebih-lebih menjadi anak yang takut kepada Tuhan sejak kecil sampai mereka dewasa, tetap memelihara imannya kepada Tuhan. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan di bulan ini. Kami berdoa bagi Bapak Amur yang berulang tahun ke-60. Kami berdoa bagi saudara kami Yosiana yang berulang tahun ke-20. Kami berdoa untuk saudara kami Yeno Heldi yang berulang tahun ke-49. Mereka bersyukur ya Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan. Biarlah hikmat-Mu senantiasa mengiringi langkah hidup mereka. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari hidup. Dan diberkatilah segala usaha pekerjaan mereka. Lebih-lebih kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi harapan impian mereka. Diberkatilah setiap impian dan harapan mereka itu. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi keadaan dunia ini, bahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berikanlah rasa aman dan nyaman di mana kami tinggal dan berada. Terlebih kami sudah masuk tahun politik ini Tuhan. Jauhkanlah Tuhan segala bentuk propaganda yang hendak memecah belah persekutuan kami di masyarakat, lebih-lebih persekutuan jemaat, karena keberbedaan pilihan kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami semua boleh tetap satu di dalam Engkau. Tak ada satupun kuasa-kuasa kegelapan yang dapat mengambil celah-celah itu untuk merusak persekutuan yang ada di antara kami. Tapi biarlah kedamaian, ketentraman itu boleh terjadi dalam tahun-tahun politik ini. Sebab kami percaya Tuhan sendiri yang bekerja dengan kuasa-Mu, menetapkan pemimpin-pemimpin untuk kami. Orang-orang yang Tuhan pakai yang duduk di lembaga legislatif, semuanya itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang akan memberikan kesejahteraan, bahkan juga berpihak kepada rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sebab kami percaya Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah campur tangan. Lebih-lebih untuk anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam kontestasi politik ini. Setiap anak Tuhan, biarlah Tuhan berkati mereka. Tuhan tahu visi misi mereka, dan diberkatilah mereka ya Tuhan dalam rencana-rencana mereka ini. Ya Bapa di sorga, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini juga kita akan bersama menyaksikan orang tua dan juga saksi yang akan membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus, yaitu anak dari Pendeta Thomas Yalendra dan Francisca Meida. Sementara orang tua dan saksi yang akan membawa anak mereka untuk bisa bersiap dan maju ke depan, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 387 tadi, baitnya yang keempat. Ku heran Allah mau memberi bait yang keempat. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk anak kita ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sebelum anak ini dibaptis,
Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Frederika Clairin Shailendra. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapak dan ibu anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah bapak, ibu, dan anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan juga saksi, atas nama gereja kami menasehati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara yang sudah saudara ucapkan tadi di hadapan Tuhan dan jemaat. Pimpinlah anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Terima kasih, selamat, dan silahkan kembali ke tempat. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mendengarkan pengantar dari persembahan itu. Mazmur pasal 52 ayat yang ke-11 yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasmurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang peduli akan hidup kami, melalui momen hari teknik GKE saat ini, kami membawa persembahan kepadamu. Kiranya sebagai gerejamu, kami dituntun untuk tetap teguh untuk mengabarkan berita Injil-Mu sesuai dengan kemampuan yang kami miliki sebagai bagian dari tugas dan panggilan kami di tengah dunia ini. Amin. Sementara kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 153 bait yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan. Pakailah waktu anugerah-Mu.
Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Ia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Teruslah berkarya, tunaikanlah tugas panggilanmu dengan setia, dan dengan setiap talenta yang dikaruniakan Allah bagimu. Muliakanlah Tuhan sepenuh hati, dan jadilah berkat. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau.